Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari yang WA ke saya ya. Saya mohon maaf ya, yang komentar di grup, yang bertanya di grup, bukan di grup ya, yang bertanya di ini ya, di komentar di video-video saya itu mohon maaf saya jarang baca itu, bahkan saya jarang baca. Saya lebih bagus itu ya WA ke saya aja, nomornya kan saya tertera ya. Jadi dari WA itu kan banyak yang bertanya ke saya tentang amalan, tentang lunas hutang dan berbagai yang lainnya lah. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab gitu. Kalau saya tahu ya saya kasih tahu, kalau enggak tetap saya bilang enggak, karena saya juga saat ini kan masih belajar, enggak semuanya saya tahu. Nah, dari berbagai pertanyaan itu yang berkaitan dengan hutang, itu banyak sekali mereka yang bertanya tentang, Pak, saya nggak bekerja, apakah hanya lewat amalan aja hutang saya bisa lunas? Pak, apakah hutang saya bisa lunas? Hutang saya sampai miliaran. Pak, saya sudah tahajud, sudah sholawat, apakah kok nggak datang keajaiban? Pokoknya berbagai pertanyaan itu datang. Pertanyaan itu ya selalu ditanyakan ke saya. Padahal sebenarnya di video saya sebelumnya sudah saya jawab gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kali ini tetap saya jawab gitu. Pertanyaannya itu begini, saya ambil satu pertanyaan aja gini. Itu tadi yang saya sebutkan, Pak, saya nggak punya pekerjaan. Apakah lewat ikhtiar langit itu hutang saya bisa lunas? Saya jawab teman-teman semuanya, insya Allah bisa. Itu jangan salah, ikhtiar langit itu juga termasuk ikhtiar. Ikhtiar itu kan ada dua ya, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langit itu pastinya tentang ibadah kita ke Allah. Ikhtiar dunia itu ya bekerja, berdagang, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda yang nggak bekerja, nggak ada pekerjaan, Anda berikhtiar dengan cara langit gitu, apakah bisa? Saya katakan bisa, insya Allah bisa. Bisa teman-teman semua. Tapi ingat, bukan saya mengatakan begini bukan berarti saya melarang Anda untuk tidak bekerja, untuk tidak melakukan ikhtiar dunia. Tidak, nggak begitu. Kita ikhtiar langit tetap kita lakukan, ikhtiar bumi tetap kita lakukan. Tapi kalau saat ini misalnya Anda juga belum ada pekerjaan, nggak ada usaha, apakah hutang bisa lunas? Insya Allah bisa. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Bisa. Seperti video sebelumnya saya katakan, Allah tuh bisa kok merubah malam jadi siang, siang jadi malam. Apalagi cuma merubah hidup kita, apalagi cuma menyelesaikan hutang kita. Yang penting kita itu yakin ke Allah, sungguh-sungguh ke Allah. Nah, ini saya kasih tip buat teman-teman semuanya, yang sebenarnya ini juga pernah saya sampaikan ya. Kalau Anda saat ini ingin hutang lunas dan Anda tidak punya pekerjaan, lakukan ikhtiar langit. Banyak ibadah, perbaiki ibadah, sholat wajib dan sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sholat hajat, taubat, kerjakan itu. Amalkan itu. Amalkan itu. Udah, Anda nggak usah pikirkan dari mana jalannya, dari mana caranya, kapan, apa. Ya jangan, sudah, itu bukan tugas ente. Tugas kita tuh lakukan, dekatkan diri sama Allah. Nah, terus bagaimana nanti caranya Allah melunasin hutang kita? Itu tadi saya katakan, jangan pikirkan. Nah, ketika Anda melakukan riyadhah, ikhtiar langit, Anda doanya begini, ya Allah, hamba nggak bekerja, hamba banyak utang, hamba mohon ya Allah berikan hamba petunjuk, berikan hamba jalan, yang dengan jalan itu, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua hutang-hutangku. Ya Allah, saya ulangi ya, berikan aku jalan, berikan aku petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa melunasin semua hutang-hutangku. Itu lakukan, itu baca doanya. Udah sholawat dulu, yang penting ente ikhtiar langit deh. Dekatkan diri sama Allah, perbaikin ibadah. Jangan ada di pikiran Anda apa mungkin ya, kalau detak di pikiran apa mungkin ya, apa iya ya, sementara aku nggak kerja, dari mana Allah kasih jalan. Udah, itu jangan pikirin itu, ke Allah dulu, ke Allah dulu. Kan bukan kita nggak mau bekerja, bukan kita nggak mau melakukan ikhtiar dunia, tapi saat ini Allah belum kasih jalan, belum kasih petunjuk apa yang harus kita lakukan. Nah, caranya bagaimana supaya Allah kasih jalan, supaya Allah kasih petunjuk? Itu tadi, ikhtiar langit, banyak doa, minta jalan, minta petunjuk. Insya Allah kalau itu kita lakukan, Allah akan kasih petunjuk, Allah akan kasih jalan. Dan Allah tahu kok kemampuan kita, Allah tahu siapa diri kita, karena kita ciptaan Allah. Kita bisa belajar deh dari kisahnya Siti Hajar dan anaknya Ismail ya, yang ketika dia berada di tempat yang tandus ya, padang pasir yang luas, yang saat itu ketika anaknya butuh air gitu ya karena kehausan, Siti Hajar tuh tahu tuh bahwa di situ nggak ada kampung, nggak ada air, tapi yang dilakukan apa? Dia tetap bergerak. Dia berlari-lari sampai 7 kali itu ya, antara Bukit Safa dan Marwah dia berlari-lari. Padahal dia tahu itu bahwa kalaupun dia melakukan itu, pastinya nggak ada air di situ, pastinya nggak ada kehidupan di situ, hanya mereka berdua aja gitu. Tapi Siti Hajar tetap bergerak, dianya melakukan ikhtiar dunia itu sebagai ya kewajiban dia gitu.
Walaupun pada akhirnya dia nggak temukan solusinya, nggak dapatkan air. Tapi alhamdulillah ketika dilakukan itu, akhirnya 7 kali itu ya antara Bukit Safa dan Marwah. Akhirnya ketika di 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah itu, akhirnya pun dia tawakal, pasrah ke Allah. Dan alhamdulillah ketika pasrah itu, maka Allah hadirkan pertolongannya lewat itu ya, munculnya air Zam-Zam di dekat kaki anaknya itu ya. Baca deh kisahnya nanti. Kalau saya salah jelasin ini, tolong nanti dibenerin ya di kolom komentarnya. Yang setahu saya itu. Nah, artinya apa teman-teman semuanya? Artinya kita tetap dituntut juga harus ikhtiar dunia, bekerja. Tapi itu kalau saat ini kita belum punya pekerjaan, nggak ada usaha, kita nggak ada bisnis, ya nggak apa-apa. Jangan itu jadi alasan untuk kita nggak dekat sama Allah, nggak datang ke Allah. Jangan. Justru dengan kondisi seperti itu, kita harusnya makin giat ke Allah, makin kuat, makin kenceng niat kita ke Allah, supaya Allah kasih jalan, supaya Allah kasih petunjuk. Itu tadi doanya, ya Allah kasih saya petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua hutang-hutangku ya Allah. Insya Allah, saya yakin teman-teman semuanya, insya Allah Allah akan kasih jalan, Allah pasti kasih petunjuk. Apakah digerakkan hati dan pikiran kita itu, insya Allah, apakah ingin jualan, modalnya ada yang memodalin dan lain sebagainya. Pokoknya cara Allah itu banyak deh, Allah itu kuasa. Jadi ente tuh jangan fokusnya pada kemampuan diri kita, ini lemah, kita kemampuan kita ini terbatas. Ya nggak terbatas itu Allah. Jadi ente jangan memikirkan apa iya dari jalan, jangan, sudah ke Allah aja dulu. Ke Allah, bener-bener minta ke Allah, insya Allah ada jalan. Banyak kisah-kisah sejarah-sejarah yang menjelaskan tentang mereka yang tadinya nggak ada jalan, yang sudah mentok, mereka datang ke Allah, pertolongan Allah datang. Banyak deh. Itu termasuk tadi kisah yang saya jelaskan Siti Hajar dan anaknya Ismail itu ya. Belum lagi kisah yang lain ya, bagaimana ketika Nabi Musa itu dikejar-kejar tentara Fir'aun yang mau dibunuh, di depan tuh laut, di belakang mereka, kalau lari ke belakang lagi balik mereka akan dibunuh, sementara di depan laut. Apa yang dilakukan Nabi Musa saat itu? Dia yakin ke Allah. Dia berusaha meyakinkan para pengikutnya itu bahwa Allah itu bersama kita dengan kekuatan pasrah, tawakal. Akhirnya apa? Petunjuk itu datang dengan melalui wahyu ya, kita katakan wahyu, diperintahkan Allah untuk memukalkan tongkatnya ke laut. Akhirnya tongkatnya terbelah dan mereka pun selamat. Allah tuh bisa lakukan seperti itu. Apalagi masalah kita, apalagi hidup kita, beban kita, insya Allah bisa teman-teman. Yang penting kita ke Allah yakin, berusaha untuk tidak memikirkan dari mana jalannya apa, ya udah lepasin aja. Yang penting kita ke Allah dulu, perkara solusi, keajaiban dan lain sebagainya, udah insya Allah yakin aja bahwa Allah itu bisa menolong kita, Allah itu bisa merubah hidup kita, Allah itu bisa melunasi hutang-hutang kita. Itu teman-teman semua. Jadi bagi Anda saat ini kalau berpikirnya nggak mungkin, apa bisa, dah tinggalin, lupakan. Katakan dalam hati, aku punya Allah, aku punya Tuhan, aku punya Allah yang maha segalanya, aku punya Allah yang maha bisa, aku punya Allah yang bisa menuntun hidupku, yang bisa memberikan petunjuk, yang bisa membuat aku bahagia, yang bisa membuat aku kaya. Harus semangat, harus semangat teman-teman semuanya. Banyak istighfar, banyak sholawat, perbaikin sholat kita perbaikin. Perhatikan sholat kita, niat kita, kemudian pikiran kita, hati kita perbaiki. Insya Allah teman-teman semua, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Gak mungkin lah Allah nggak nolong, Allah itu maha penolong. Gak mungkin lah Allah nggak nolong kita ini ciptaan Allah, kita ini yang menguasain Allah. Gak mungkin deh dibiarin sama Allah itu, nggak mungkin. Cuma kadang-kadang kita saja yang tidak berupaya untuk melihat betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu sayang sama kita, betapa Allah itu benar-benar menginginkan kita itu menjadi hambanya yang taat, menjadi hambanya yang sabar. Allah itu ingin mendidik kita, Allah itu sangat sayang sama kita teman-teman semuanya. Jadi ayo dong semangat, harus semangat. Kalau hari ini memang nggak bisa bayar utang karena belum ada uang gitu ya, kita dimarahi, udah terima saja, sabar saja, ridho saja. Insya Allah dah hidup kita ini Allah yang atur semuanya, Allah yang genggam segalanya, kehidupan kita, masa depan kita, hidup dan mati kita itu Allah. Yang penting kita udah perbaiki ibadah, nurut sama Allah, banyak ibadah, banyak minta ampun, insya Allah berkah hidup kita, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Yang paling penting itu yakin. Jadi saya katakan salah satu tanda orang yakin itu adalah dia tidak memikirkan kapan doanya terkabul,
solusinya dari mana, keajaibannya seperti apa, dia nggak pikirkan itu. Dia tetap lakukan saja, dia tetap rutinkan saja, dia tetap istighfar, dia tetap sholawat, dia nggak pikirkan dari mana jalan sudah. Dia berusaha untuk menikmatin segala apapun yang terjadi pada diri kita, pada dirinya. Hari ini dia mungkin lagi sedih, lagi sulit rezeki, dia bersabar. Kalau dia dapat rezeki, dia bersyukur. Sabar dan syukur ini sangat-sangat penting, teman-teman. Nah, oleh karena itu tetap semangat. Tetap semangat, jangan putus asa. Kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha besar, yang maha segalanya. Tidak ada Tuhan selain Allah, teman-teman. Gak ada yang bisa memberikan kebahagiaan kecuali Allah. Gak ada yang bisa melunasikan hutang kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa memberikan kehidupan kita, kebahagiaan kita kecuali Allah. Semuanya Allah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Makanya dulu tuh saya sering nulis ya. Bukan hanya dulu, bahkan sekarang tuh saya sering tuh menulis tuh begini. Keinginan saya misalnya gini, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang bisa melunaskan hutangku. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang bisa memberikanku kebahagiaan dan kekayaan dan bla 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 segala macamnya. Tapi di depan tuh saya katakan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Jadi gitu teman-teman semua. Tetap semangat, tetap yakin kita punya Allah. Insya Allah hutang kita lunas, hidup bahagia, berkah, ikhlas lillahi ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.